teman. Minggu ke-15 kita kok nggak ke-share ya? Punten ya. Pantesan. Sekarang kedengeran ya teman-teman ya? Kedengaran, Bu. Udah kelihatan ya? Oke, aku ulangin ya. Maaf ya, aku tiba-tiba hilang aku gitu. Ini tugas dari ergonomi ya, teman-teman, dari satu industri bahwa kita merancang area kerja. Pastikan aja ya, teman-teman, kalau pada saat observasi, teman-teman harus lihat area kerja masing-masing dari pekerjanya ya, teman-teman. Karena cakupannya itu kalau di tempat kerja itu besar sekali ya, teman-teman. Mulai dari awal sampai akhirnya itu teman-teman harus paham gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat posisi kerja atau lokasi kerja atau tempat kerja itu nggak nyaman ya buat pekerja, jangan didiemin ya teman-teman ya, pastiin ya seperti aku pernah kasih contoh ya. Teman-teman waktu ada fotonya aku ya, waktu mau ngambil sesuatu ternyata tempatnya tinggi gitu ya, terlalu tinggi buat aku gitu ya, karena kita kan orang KT pendek gitu ya. Nah, jadi pastiin aja teman-teman kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai atau tidak nyaman, itu tolong dikoordinasikan lagi ya teman-teman ke teman-teman sejawatnya, beda divisi pun nggak masalah karena memang biasanya kita kan teamwork ya.
Kita lihat dari sisi bahayanya, mungkin dari teman-teman yang lain dilihat dari sisi teknisnya, gitu ya teman-teman. Contoh kalau misalkan seperti ada foto aku ya, yang kemarin itu mau ngambil sesuatu ketinggian sampai aku jinjit gitu ya teman-teman. Nah itu pastikan saja teman-teman ambil fotonya atau katakan teman-teman praktekin sendiri ini seperti aku kan bukan bukan sebenarnya itu kan untuk teman-teman operator packing gitu ya. Nah, intinya aku tidak bekerja di lokasi tersebut gitu kan, karena memang untuk operator. Nah, di situ kita praktekin aja di situ. Jadi proof in bahwa kita sendiri aja nggak bisa gitu, nggak sampai kan misalnya untuk menggapainya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu fotoin aja diri sendiri nggak apa-apa gitu, minta fotoin bahwa ini truth gitu ya, maksudnya real gitu ya, ini bahwa ini nggak nyaman tempat kerjanya, jadi harus di rearrange lah istilahnya gitu ya, di desain atau redesign gitu ya teman-teman, supaya semua pekerja yang ada di situ benar-benar bisa menjangkau gitu ya teman-teman. Jadi pastikan saja. Nanti kalau teman-teman koordinasi sama siapa gitu ya, kalau misalkan ada perubahan atau mau redesign misalkan. Nah, teman-teman boleh libatkan yang namanya industrial engineer ya, seperti aku kan dari teknik industri, which is kita tugasnya adalah mengukur, kita yang bikin layout, kita yang bikin apa namanya, bukan kita, lebih ke industrial engineer-nya ya, ngatur proses flow ya, aliran proses gitu teman-teman. Nah, itu tugas kita gitu ya, sama teman-teman engineering lainnya tentunya ya. Ada yang mechanical, ada yang electrical, electrician gitu, electrical engineer gitu ya. Ya intinya masuk di area engineering lah. Nah, teman-teman boleh minta bantuan mereka untuk meredesign gitu ya, teman-teman, supaya tempat kerjanya itu aman gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari sisi safety-nya. Nah, kalau dari sisi aku misalkan dari technical itu lebih kepada teknisnya, lebih kepada prosesnya gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman K3 lebih kepada resiko dan pengendaliannya. Itu ya, teman-teman kalau di lapangan. Nah, ini prinsip umum untuk perancangan area kerja ya, teman-teman. Pada prinsipnya sih bahwa kita harus mempertimbangkan kebutuhan fungsional. Jadi secara fungsi itu harus benar-benar bekerja gitu, berfungsi intinya gitu ya, teman-teman. Semua areanya, semua alatnya, semua tempatnya, semua prosesnya itu semuanya berfungsi ya, teman-teman. Lalu pertimbangan visibilitas dalam arti visual gitu ya, visible gitu ya, teman-teman, terlihat misalkan entah either itu colorful ya dengan color code gitu ya teman-teman, atau dengan simbol-simbol misalnya seperti itu ya, intinya visible ya teman-teman. Lalu pertimbangkan kemampuan mendengar pekerja, memastikan bahwa area kerjanya itu benar-benar bisa didengar walaupun dengan kebisingan teman-teman. Contohnya dengan apa? Kalau teman-teman nggak pakai earplug misalkan ya, itu dengan kondisi yang berisik, itu teman-teman nggak akan dengar orang ngomong apa. Tapi even misalkan ruangannya berisik sekalipun, tapi kalau teman-teman pakai earplug, kalau teman-temannya ngomong, itu pasti masih terdengar, teman-teman. Either walaupun kita pakai earplug gitu ya, itu masih terdengar kok, teman-teman. Lalu pertimbangan clearance dalam arti kebersihan ya, 5S ya teman-teman. Nah itu juga harus dipertimbangkan ya, area kerja itu harus bersih ya teman-teman, untuk menghindari apa tadi ya, bahaya-bahaya seperti terpleset gitu ya teman-teman, atau misalkan debu ya. Nah itu perlu adanya pertimbangan dari clearance-nya teman-teman ya. Lalu pertimbangkan juga kebutuhan jangkauan dan manipulasi seperti aku sampaikan ya kemarin itu, secara ergonomi jangkauan kita itu maksimum ya apa yang kita miliki teman-teman, angkat tangan paling ke atas pun ya itu adalah maksimum apa jangkauan teman-teman ya, begitu juga ke arah samping misalkan. Nah itu adalah jangkauan maksimum dari tangannya teman-teman tuh apa, atau barang atau yang harus diraih gitu ya, itu adalah maksimumnya teman-teman. Lebih dari itu pasti akan adanya apa namanya pergeseran atau pergerakan, which is itu akan pengaruh kepada postur tubuh kita ya. Begitu juga kaki ya teman-teman, ya maksimumnya teman-teman melangkah ya itu maksimumnya gitu, nggak bisa lebih dari itu gitu ya, kan nggak mungkin kalau jalan pakai split kan nggak mungkin ya. Nah pertimbangan juga stereotip populasi dalam arti
rata-rata orang gitu ya, rata-rata entah itu dari sisi tingginya ya, teman-teman dari berat badannya ya, teman-teman dari postur tubuhnya, kita lihat populasi jadi kebanyakan lah orang kebanyakan tuh seperti apa sih gitu ya. Lalu pertimbangkan juga faktor psikososial dalam arti secara psikis ya, dari stres kerjanya itu juga harus dipertimbangkan ya teman-teman dari workload-nya misalkan yang mempengaruhi secara psikososial ya. Nanti di SMK 3 kan teman-teman belajar kan psikososial ya. Lalu spesifikasi faktor lingkungannya. Jadi harus dispesifikan lingkungannya. Misalkan lingkungannya bising, lingkungannya ada getaran, misalkan lingkungannya berdebu, itu memastikan saja ya teman-teman, atau misalkan gelap gitu ya, atau either terlalu terang gitu ya, atau dingin, terlalu panas. Nah, itu harus di measure juga ya teman-teman, didata gitu ya. Lalu selidiki kemungkinan untuk standarisasi. Nah, ini juga tugasnya teman-teman secara safety membuat standar-standar nih. Nah, standarnya dari mana? Kita nggak bisa asal membuat peraturan ya. Namanya standar itu seperti peraturan yang harus kita ikuti gitu ya. Itu namanya standar ya, teman-teman. Jadi standar-standar misalkan harus pakai earplug misalnya, atau pakai safety shoes atau safety glass, atau pakai apa namanya, safety body harness misalkan, itu kan standar. Nah, standarnya dari mana? Kita nggak bisa asal bikin, tentunya ada panduannya ya. Nah, tugasnya teman-teman supaya apa namanya, proses bekerja ya di satu tempat itu dapat dilaksanakan dengan baik ya, tanpa ada resiko kecelakaan kerja. Nah, itu bisa dibantu dengan standar ya, teman-teman. Either teman-teman memakai ISO atau peraturan-peraturan yang lain ya, dari Australia kah, dari Amerika kah, atau dari Inggris misalkan, atau dari Indonesia sekalipun ya, local regulation juga nggak masalah ya, teman-teman. Yang pasti harus menjadi panduan, karena seperti aku pernah sampaikan bahwa secara teknik kalau teman-teman mungkin ada keterbatasan, syukur-syukur mau belajar ya pada saat besok di lapangan. Yang utama adalah teman-teman ya ini tadi ya, dengan standar ya, untuk memberitahu ke pekerja itu bahwa mereka bekerja nggak bisa sembarangan. Semuanya harus ada aturan ya, ada standar-standar yang mereka harus patuhi. Gitu ya, teman-teman. Lalu pertimbangan sistem secara keseluruhan, ya sistem apapun teman-teman, sistem safety-nya, quality-nya, gitu ya, sistem dari produksinya, gitu ya, semua itu teman-teman juga harus dikonsider ya teman-teman, untuk apa namanya, area kerjanya sendiri. Jadi misalkan proses flow-nya seperti apa, gitu ya, atau konsep standarnya 5S-nya seperti apa. Nah, itu juga harus dipenuhi ya teman-teman. Lalu desain untuk pemeliharaan ya, dalam arti bahwa kalau misalkan kayak 5S lah, mostly ini kalau seperti ini 5S ya teman-teman. Jadi pada saat melakukan 5S itu teman-teman pastikan saja bahwa untuk pemeliharanya sendiri semuanya proper itu ya, dari sisi alatnya, dari sisi orangnya gitu ya, itu semuanya harus tersedia gitu ya teman-teman. Izinkan berbagai postur kerja, maksudnya semua posisi atau semua postur, maksudnya tinggi, pendek gitu, misalkan gemuk, kurus, itu semuanya bisa available ya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ya teman-teman. Makanya diperlukan area kerja yang benar-benar available untuk semua orang ya, untuk available for everybody gitu ya maksudnya ya. Jadi semuanya harus standar gitu ya teman-teman. Minimumkan bahaya for sure ya teman-teman, tugasnya di K3 adalah untuk mencegah yang namanya bahaya. Lalu pertimbangkan lokasi komponen kerja yang tetap ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan kondisinya harus di situ terus, misalkan ada mesin yang besar-besar, ya dikonsider aja bahwa pada saat pengerjaan semuanya bisa mengerjakan ya teman-teman dengan semua postur tubuhnya. Nah, ini prinsip-prinsip penggunaan data antropometri ya. Ada 3 perancangan teman-teman, ada yang individu ekstrim, ada yang dapat disesuaikan ya, ini area kerjanya, ada juga untuk rata-rata populasi. Jadi kalau ekstrim berarti ada kelebihan ya, either lebih
tinggi orangnya atau lebih besar orangnya atau lebih rendah orangnya gitu, pendek orangnya, misalkan seperti itu ya. Jadi ekstrim atau memang lingkungannya ya teman-teman. Terus perancangan yang dapat disesuaikan, intinya ada adjustable, maksudnya siapapun di situ bisa di-adjust ya teman-teman. Dan perancangan untuk rata-rata populasi yang tadi ya, bahwa semua orang bisa melakukannya, gitu ya teman-teman. Nah ini untuk explanation-nya ya, untuk perancangan individu ekstrim. Ya, ini biasanya patut menjadi perhatian ya, agar rancangan tersebut dapat dipergunakan oleh sebagian besar populasi yang akan menggunakannya ya teman-teman. Terus karena begitu besar variasi dimensi tubuh manusia akan sangat sulit untuk dapat mengakomodasi semua kebutuhannya ya seluruh populasi. Makanya seperti aku bilang berarti harus disesuaikan ya teman-teman. Karena itu digunakan prinsip maksimum dan minimum ya. Jadi minimum segini, maksimum segini gitu ya dalam perancangan, entah itu tingginya, misalkan tinggi mejanya, misalkan gitu ya teman-teman. Atau penempatan dari barang-barangnya gitu ya teman-teman. Nah, itu juga harus bisa disesuaikan ya. Perancangan dengan menggunakan nilai populasi maksimum adalah strategi yang tepat yang digunakan apabila nilai maksimum dari suatu fasilitas dapat mengakomodasi sejumlah besar populasi ya, karena kan beda-beda tadi ya teman-teman. Ini contohnya seperti perancangan lebar dan tinggi pintu ya, terus tempat meja kerja atau lebar kursi dan lain-lain. Contoh apa sih? Contoh kayak teman-teman naik pesawat, udah pernah dong ya naik pesawat ya. Teman-teman pasti akan beda pada saat teman-teman naik Garuda, yang highest ya katakan sama-sama nomor satu lah istilahnya. Sama naik SQ yang Singapura ya, Singapore Airline misalkan teman-teman. Itu kalau teman-teman naik ya, itu Garuda sempit kursinya. Ya, berarti nilai minimal tuh teman-teman. Tapi kalau teman-teman naik SQ ya, Singapore Airline itu gede banget, lebar banget kursinya teman-teman. Gitu ya. Jadi ada minimum maksimumnya ya. Ntar suatu saat kalau misalkan dikasih kesempatan naik SQ ya, lumayan soalnya SQ. Itu ntar teman-teman bisa merasakan ya. Atau ini deh kalau mau yang harganya agak miring itu naik Jetstar ya. Dia pesawatnya pesawat seperti bekas SQ ya, maintenance-nya dari Qantas Air. Nah, itu dia kursinya lebar-lebar tuh teman-teman. Compare sama Garuda yang kecil-kecil gitu ya, teman-teman. Jadi itu bisa diaplikasi ya, teman-teman. Jadi ada minimum maksimumnya. Karena pernah experience ya teman-teman, experience experience ya waktu aku ada teman dari UK ya, dia orangnya tinggi besar gitu kan, dia 183-an lebih ya, tinggi sekali orangnya, besar lagi, gemuk kan. Nah waktu itu kita mau ke Bali ini teman-teman, terus dia bilang sama aku gitu kan, kita check in-nya duluan ya, pagi ya, lebih dulu ya, early gitu ya, early check in. Aku bilang kenapa gitu kan. Terus aku nggak mikir gitu, kalau pikir ya populasi yang sama gitu kan teman-teman. Jadi ya udahlah ya gitu kan. Ternyata consider dia adalah kenapa harus early check in gitu, dia bisa pilih kursi gitu maksudnya. Dia pilih kursi yang di mana? Yang di dekat emergency ya, dekat pintu emergency. Kenapa? Karena dia tinggi, kalau dia tempat yang biasa kakinya nggak nyampe ini lututnya gitu ya teman-teman, pasti mepet banget gitu, kasihan nggak nyaman lah intinya. Akhirnya dia cari yang di emergency door. Kenapa? Supaya kakinya bisa selonjor gitu ya teman-teman. Jadi antara lucu dan kasihan juga gitu ya. Aku nggak mikir karena aku ngerasanya ya aku normal aja kan, maksudnya tinggi 100 nggak sampai 160 gitu ya, masih muat lah ya kursinya. Ternyata aku nggak consider dia gitu. Ternyata dia tinggi besar kan. Nah, aku sampai panggil dia seperti polar bear gitu ya, tahu ya polar bear ya. Apa namanya? Beruang kutub gitu ya. Jadi karena nggak kepikiran gitu, ternyata oh itu maksud dia, oh oke oke, aku bilang gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dapet, cuman ya itu tadi consider lagi kalau kita perempuan ya, kadang ditanya gitu kan,
Maksudnya kondisinya kan nggak boleh yang hamil atau misalkan yang beresiko gitu kan, nggak boleh duduk di emergency. Makanya mostly yang duduk di emergency pasti laki-laki gitu ya teman-teman. Oke, itu hanya apa namanya cerita aja gitu ya, bahwa tapi itu it's real gitu ya teman-teman. Jadi ada ekstrim ya, jadi ada minimum sama maksimumnya. Nah, yang kedua perancangan yang dapat disesuaikan itu rancangan tempat kerja ya maksudnya ya. Yang dapat disesuaikan adalah konsep yang paling ideal ya di dalam perancangan area kerja agar didapatkan tingkat produktivitas yang paling optimal antara pekerja dan pekerjaannya. Jadi ini boleh dibilang ideally harus sesuai. Misalkan mejanya bisa naik turun misalnya, atau teman-teman kayak di kursinya kan bisa ada adjustable ya kursinya ya, bisa naik bisa turun tergantung siapa yang menduduki gitu ya teman-teman. Pendekatan yang paling sering digunakan untuk mendapatkan rancangan yang dapat disesuaikan adalah penyesuaian area kerja ya untuk dapat menjangkau objek atau benda kerja dengan mudah ya. Pastikan misalkan besok teman-teman punya kubikel. Kubikel itu tempat kerja kita ya, meja kerja ya. Kita bisa biasa sebut dengan kubikel gitu kan, bentuknya kotak gitu ya teman-teman. Nah, itu pastikan teman-teman bisa menjangkaunya dengan mudah ya, dengan kursinya pun katakan misalkan besar sekalipun mejanya, pastikan kursinya ada rodanya gitu ya, sehingga teman-teman bisa menjangkaunya dengan mudah dengan bergeser, baru bisa menjangkau dengan tangan yang dengan jangkauan tangan yang normal gitu ya, teman-teman. Jadi nggak usah sampai badannya ngikut, miring-miring gitu ya, teman-teman. Lalu penyesuaian posisi pekerja relatif terhadap tempat kerja dengan merancang area kerja agar dapat berdiri atau duduk dengan nyaman. Seperti aku sampaikan tadi ya, misalkan berdiri, mejanya nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah, misalkan seperti itu. Atau posisi duduk, maka kursinya yang bisa di-adjust ya teman-teman. Pastikan seperti itu aja. Ya. Lalu penyesuaian alat dan benda kerja dengan merancang alat-alat yang mudah digunakan ya, dapat dinaikkan atau diturunkan adjustable ya, dengan elevasi gravitasi ya. Terus maksudnya dengan elevasi gravitasi, contohnya seperti ini yang kemarin ada contoh ya teman-teman yang ada orang mengangkut apa namanya hasil dari emas ya, tanah dari mulai tanah sampai dengan batu-batuannya itu ya teman-teman. Maksudnya elevasi bahwa misalkan dia ada roller gitu ya, ada konveyor. Nah, pastikan dia bentuknya itu ada kemiringan ya, disebut dengan elevasi itu maksudnya ada kemiringan gitu ya, makanya disebut dengan elevator gitu ya, kayak eskalator macam kayak gitu ya. Jadi ada kemiringan ya, teman-teman. Nah, karena gravitasi berarti dari posisinya adalah meluncur gitu ya, dari posisi yang tinggi ke posisi yang rendah. Itu maksudnya elevasi gravitasi ya, teman-teman. Ini kenapa tulisannya gravitasi kata Sunda? Ya. Namun semua ini bisa terwujud dengan adanya biaya dan harus diperhitungkan oleh manajemen perusahaan untuk memperbaiki kinerja pekerja dan produktivitas kerja. Nah, ini teman-teman mengerjakannya ya bareng dengan industrial engineering ya, seperti kerjasama sama aku misalkan teman-teman gitu ya, di tempat kerja nih ada IE-nya gitu ya, industrial engineering. Nah, itu teman-teman bisa consider ini. Kenapa? Karena IE yang menghitung semua biaya ya, standar-standar biaya terus yang harus dikeluarkan sama perusahaan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada improvement pasti industrial engineering pasti di involve gitu ya, dilibatkan untuk menghitung either itu savingnya, either itu expense-nya ya teman-teman. Jadi nanti pengaruhnya kemana sih gitu ya? Pengaruhnya nanti ke harga pokok produksi. Jadi harga produk yang dihasilkan gitu maksudnya teman-teman. Jadi melihatnya lebih besar lagi ya teman-teman, nggak cuma lihat dari sisi apa namanya ergonomi dan desain tempat kerja, tapi nanti ujung-ujungnya adalah produknya itu sendiri, harga dari produknya. Makanya teman-teman di basic knowledge ya aku ini kan cost impact ya, atau belajar mengenai cost gitu ya teman-teman, karena tadi jadi kalau ada improvement dari sisi apa area kerja di mana di situ ada investasi, maka nanti akan mempengaruhi yang namanya biaya dari produksinya gitu ya teman-teman ya, kita sebut dengan HPP ya, harga pokok produksi gitu ya teman-teman, semua relate. Makanya teman-teman kenapa
aku mintakan basic knowledge seperti itu supaya pikirannya nggak silo. Silo tuh seperti tanki ya, teman-teman, atau kacamata kuda, nggak hanya dari sisi safety saja tanpa mengconsider apa dampaknya ke secara perusahaan secara luas. Makanya aku kasihkan basic knowledge-nya supaya teman-teman lebih open minded ya, apa resikonya kalau teman-teman melakukan ini secara safety, apa resikonya secara luas secara perusahaan. Nah, seperti ini berkaitan ya teman-teman ya. Jadi berkaitan dengan biaya karena setiap ada perubahan pasti akan walaupun sedikit pasti akan ada yang namanya biaya ya, minimal meeting terus ngasih makannya gitu ya teman-teman, itu minimal ya teman-teman. Nah, ini untuk perancangan untuk rata-rata populasi ya dilakukan untuk peralatan atau fasilitas yang tidak kritis atau tidak membahayakan ya, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Misalkan meja kasir di supermarket ya, contohnya seperti itu. Jadi semuanya bisa pakai gitu ya. Atau misalkan ATM. Misalkan teman-teman dia kan posisinya fix ya, nggak bisa naik turun gitu ya teman-teman. Nah, berarti rata-rata semua orang bisa menggunakannya. Contohnya seperti itu ya, real ya teman-teman. Jadi kayak ATM, terus kasir, meja-meja seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, itu kan biasanya udah average orang pasti bisa gitu ya teman-teman. Nah, ini beberapa saran ergonomi yang perlu diperhatikan dalam perancangan area kerja ya, teman-teman. Tentukan ukuran tubuh ya, yang penting dalam desain. Misalkan tinggi duduknya, tinggi matanya, tinggi siku ya, pada saat duduk ya. Nah, itu seperti apa? Kayak misalkan kayak teman-teman sekarang posisi kayak aku di meja gitu ya, duduk di kursi. Nah, pastikan sikunya aku, terus tingginya berapa mejanya. Nah, seperti itu harus bisa disesuaikan ya, teman-teman. Lalu definisikan jenis populasinya ya, teman-teman yang tadi ya, dilihat ya teman-teman, atau dilihat juga siapa yang menggunakan ya, teman-teman. Misalkan ada anak-anak kah, wanita kah gitu, atau berdasarkan etnisnya gitu ya, dari negara tertentu. Kan negara tertentu biasanya orangnya besar-besar, tinggi-tinggi gitu ya, teman-teman. Atau juga dari kelompok umur ya, teman-teman ya, yang masih muda, tua, lansia, misalnya seperti itu ya, teman-teman, itu juga harus bisa disesuaikan, jadi consider lah gitu ya, teman-teman. Lalu tentukan prinsip dasar yang akan digunakan, misalkan desainnya untuk siapa tadi ya, untuk yang ekstrim kah, untuk rata-rata, atau yang bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah, itu juga jadi consider ya, teman-teman bisa observasi, nanti dibantu sama industrial engineer-nya gitu ya teman-teman, itu bisa, atau dengan mechanical engineer-nya gitu ya teman-teman, nanti akan bisa menyesuaikan ya. Lalu pilih berbagai macam ukuran persentilnya, jadi per seribunya maksudnya teman-teman ya, yang sesuainya seperti apa gitu ya. Misalnya untuk 5%-nya atau 50% saja gitu, atau bahkan hampir 95% bisa menggunakan gitu ya teman-teman. Jadi mau yang seperti apa nih maunya gitu ya. Lalu jika ada kondisi khusus ya yang dibutuhkan, misalkan menggunakan pakaian tertentu ya, berikan nilai kelonggarannya ya. Misalkan ada yang seperti aku dulu di fabrikasi itu kan ada yang mereka pakai apa sih bahasanya ya, pakaian jadi yang seperti astronot gitulah, tertutup semua dari kepala sampai kaki ya, teman-teman, tangan semua pakai sarung tangan, sepatunya juga khusus gitu ya, teman-teman. Nah, itu juga pastikan ada paling enggak ada kelonggarannya ya, teman-teman. Lalu buat mockup atau desain dari desain tersebut, maksudnya seperti contohnya gitu ya, draft gitu ya. Dari draftnya seperti apa nanti bisa dipresentasi, teman-teman bisa menjelaskan semuanya ke pemakainya utamanya ya teman-teman. Dan ini sebenarnya consider lagi kalau ergonomi, kembalikan lagi ke si penggunanya gitu ya teman-teman. Jangan dari justifikasi atau dari penilaian kita. Kita hanya menilai, tapi juga harus memberikan kesempatan gitu kepada si usernya ya, pemakai mejanya, pemakai kursinya gitu ya teman-teman. Nah, pemakai lemarinya, misalkan ada dia menjangkau lemari gitu ya. Nah, pastikan mereka juga di-involve ya, dilibatkan ya dalam mendesain area kerja mereka gitu ya teman-teman. Jadi respect for people, kembali lagi respect for people ya teman-teman. Karena kan kita bukan
pekerja yang mengerjakan pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi considering pekerjanya juga harus terlibat ya. Lalu kita lihat juga postur kerjanya ya, teman-teman, bahwa postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa efektivitas dari suatu pekerjaan ya. Sudah baik dan ergonomis atau belum ya. Kalau misalkan sudah ergonomis ya nggak masalah, tapi kalau misalkan belum, jadi pastikan saja supaya tidak terjadi yang namanya mudah lelah atau kelainan pada tulang sehingga kinerjanya menurun ya, produktivitasnya menurun kalau posisinya tidak ergonomis atau tidak nyaman ya, teman-teman. Jadi memastikan teman-teman juga harus tahu ya. Jadi pada saat menjustifikasi pastikan dulu ya mereka kita tanya-tanya prosesnya ya, diwawancara dulu ya teman-teman, apakah nyaman atau enggak. Kalau misalkan enggak, yang nyaman seperti apa gitu ya teman-teman, nanti minta didesain gitu ya. Lalu metode penilaian postur tubuh ya nih teman-teman, jadi ada kita udah minggu-minggu terakhir lah ya. Nah, metode penilaian postur tubuh ini untuk mengetahui cedera muskuloskeletal yang dialami oleh pekerja. Jadi menghindari yang namanya PAK ya teman-teman. Jadi harus dinilai teman-teman. Nah, metodenya apa sih teman-teman? Ya, ini di sini mengenai prosesnya ada disebut dengan mantra ya, manual task risk assessment dan rapid upper limb assessment RULA ya teman-teman. Nanti kita belajar juga mau yang reba pun nggak masalah ya. Kalau rapid upper limb berarti dia mulai dari pinggang ke atas ya, posisi yang duduk ya teman-teman. Tapi kalau reba, rapid entire. Entire berarti dari atas kepala sampai ujung kaki ya teman-teman ya. Nah ini kita pakai seperti ini. Tapi nanti kita akan belajar juga yang namanya reba ya teman-teman. Nah ini untuk ini kita bahas ya, manual task risk assessment ini kriterianya itu hanya ada 3 ya teman-teman, dari total time ya. Dari total time berarti lamanya waktu atau durasi ya dalam melakukan pekerjaan ya teman-teman. Jadi dari durasinya mereka itu berapa lama? Misalkan 1 hari ya, 1 hari assuming adalah 8 jam ya teman-teman, maksimum ya 8 jam. Katakan efektifnya di 7 jam karena kan kita off 1 jam gitu ya untuk isoman ya teman-teman. Ya asumsinya berarti dia masuknya di 4 ya, secara total time dia angkanya adalah 4 ya teman-teman. Lalu ada repetition ya, pengulangan ya, maksudnya itu teman-teman. Repetition melibatkan waktu siklus pendek dan durasi sebagai faktor risiko karena pemuatan yang tak terelakkan dari keadaan yang sama selama melakukan pekerjaan. Jadi berulang-ulang gitu ya teman-teman, repetition ya. Waktu siklus mengacu pada durasi pekerjaan yang dilakukan lebih dari 1 kali tanpa henti. Ya ini tadi ya, berulang-ulang gitu ya teman-teman. Durasi didefinisikan sebagai lama atau panjangnya waktu dalam pekerjaan berulang ya yang dilakukan tanpa istirahat atau gangguan dari pekerjaan lainnya. Jadi terus aja tuh orang mengerjakan ini. Biasanya kalau manual proses itu di packaging ya teman-teman, di packaging biasanya seperti itu, atau di bagian supporting ya. Kalau supporting itu jadi sebelum proses assembly ya teman-teman, supporting itu jadi pada saat preparation lah, proses preparation ya untuk proses-proses persiapan dari material, raw material ya. Raw material itu apa ya, bahan baku ya, bahan mentah gitu ya, dari teman-teman, dari raw banget gitu ya. Itu biasa dilakukannya manual ya teman-teman. Nah itu kan nggak bisa ada gangguan ya teman-teman, karena kan durasinya pun akan dilihat dari cycle time-nya ya. Kalau ini teman-teman juga belajar mengenai teknik, ada yang namanya cycle time. Cycle time itu dari awal pengerjaan preparation sampai dia menjadi produk jadi, itu disebut dengan satu siklus ya, satu cycle namanya cycle time kita sebutnya ya. Nah, ini contohnya teman-teman untuk durasi ya. Ya, kalau misalkan durasinya berapa menit mereka mengerjakannya gitu ya. Dari sama 8 jam misalkan ada proses beberapa kali melakukannya, misalkan dari supporting gitu, misalkan dari supporting mereka mau bikin mix ya, mixing semua raw material gitu ya teman-teman. Nah, itu mereka mulai dari proses bukanya atau misalnya dari pengambilan raw materialnya, terus buka iketannya misalkan gitu ya teman-teman, terus proses mereka ngambilnya sampai mereka menuang ke satu tempat
tempat gitu, misalkan satu material. Misalnya kalau mau di mix lagi material kedua, misalkan sama prosesnya seperti itu semuanya dihitung ya teman-teman supaya kita tahu berapa sih angkanya, gitu ya teman-teman. Lalu ini cycle time. Nah, cycle time yang tadi ya, mulai dari A sampai Z kita hitung ya teman-teman ya. Seperti itu kita juga tahu scoringnya ya, skornya teman-teman dari 1 sampai 5 ya. Nah, dari kombinasi durasi dan waktu nanti kita temukan tuh yang namanya faktor resikonya pengulangan ya teman-teman dengan dengan skor-skornya tadi. Jadi ini tinggal pertemukan saja ya, let's say dari durasi misalkan, oh dia lebih dari 10 sampai 30 menit misalnya untuk melakukan penuangan atau lebih kecil dari 10 menit misalkan seperti itu ya nuangnya misalkan tuh teman-teman. Lalu dari cycle time-nya itu dari dari pembuatan pertama ya, dari mulai mengambil terus buka kemasannya misalkan atau terus ngambil kemasannya ditaruh ke satu tempat misalkan ya, ke bowlnya misalkan ya, terus sampai dengan proses mixing sampai proses penuangan dari selesai di mix misalkan ya, selesai di mix dimasukkan ke tempat berikutnya terus sampai di storage katakan sampai dia diantar. Nah itu disebut dengan cycle time. Itu berapa lama gitu ya teman-teman ya, nanti teman-teman juga belajar ada proses mixing misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini faktor dari resikonya ya, teman-teman. Jadi kalau semakin besar berarti resikonya semakin bahaya gitu ya, teman-teman. Lalu ada exertion risk factor ya, di sini juga kombinasi antara kekuatan tenaga ya dan speed-nya ya teman-teman. Kalau force berarti pengerahan tenaga ya dengan pekerjaan yang dilakukan dalam waktu tertentu ya. Kalau misalnya seperti ini minimal force, misalnya nggak terlalu menguras tenaga gitu ya, yang berarti resikonya seperti ini ya. Semakin tinggi tekanan pengerahan tenaganya, berarti dia resikonya semakin besar, angkanya juga semakin besar ya teman-teman. Lalu dari speed ya, ini kecepatan ya, pergerakan kecepatan yang diidentifikasi sebagai faktor resiko dalam pekerjaan. Ya, biasanya melibatkan gerakan statis yang dapat menimbulkan terjadinya resiko cedera muskuloskeletal. Jadi kalau posisi dia berdiri misalkan teman-teman. Nah, kan berarti posisinya statis ya, dia mau ambil sesuatu atau mengangkat sesuatu. Nah, itu jadi penilaian juga ya, teman-teman. Ya, dari sini baru teman-teman lihat nih posisinya. Kalau posisi 1 dia posisinya mulai dari slow, moderate gitu sampai dengan cepat gitu ya teman-teman. Nah itu seperti apa prosesnya? Kalau teman-teman kira dia pelan, berarti resikonya pun mungkin nggak terlalu besar. Tapi kalau misalkan harus cepat gitu ya, maka teman-teman bisa consider itu nilainya ya sebagai bahaya. Nah, ini dari exertion sendiri, kita juga perbandingan antara speed dan force-nya tadi ya, teman-teman. Kalau dia speed-nya kencang, misalkan di 5, kencang banget gitu ya, tapi nggak mungkin lah, mostly mungkin di 2 atau 3 gitu ya, teman-teman. Nah, nanti force-nya seperti apa? Ya, tinggal kita lihat resiko-resikonya seperti apa gitu ya, teman-teman. Makin ke atas berarti makin resiko semakin besar. Itu ya bacanya ya. Oke teman-teman, ini untuk yang mantra ya. Nanti kalau next week kita belajar yang mengenai reba dan rula ya teman-teman. Nah dari sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanya teman-teman? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, untuk tugasnya minggu depan itu kan kita bikin rula ya teman-teman. Bisa nggak kalau misalnya teman-teman bikin video? Video gimana, Bu? Agak longgar kan ya. Video mengenai posisi kerja. Oh, jadi kita
videoin kita lagi sementara menulis atau lagi sementara mengetik gitu ya, Bu? Ya, boleh. Video boleh, foto juga boleh sih sebenarnya. Tapi kalau Terus misalkan kalau bisa untuk video, video berarti pengambilannya tuh dari atas sama samping ya, Bu? ya Kayak foto gitu dari aja tapi ya video ya, kayak Bu? kemarin ya cuman posisinya dibikin video misalkan atau karena aku mau melihat misalkan teman-teman tergantung ya mau ngelihat posisinya yang rula atau yang mau reba gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau reba kan berarti teman-teman harus dari atas nih posisi adalah berdiri. Ingat ya kalau reba berarti posisinya berdiri. Ya, kalau rula berarti posisinya dia adalah duduk ya, teman-teman. Nah, maksud aku kalau misalkan kita videoin kita bisa lihat angle-nya gitu loh teman-teman. Mostly sih dari samping ya. Kalau misalkan itu benar-benar dari samping. Dari samping kan misalkan kayak ada kegiatan contoh kayak misalkan nyapu gitu. Kalau nyapu kan berarti pakai dua tangan ya teman-teman ya. Nah sementara mana yang menjadi bebannya kan kita nggak tahu nih tangan kanan atau tangan kiri gitu ya teman-teman ya. Karena kan posisinya tentu ada yang kidal, ada yang apa ya namanya ada yang normal gitu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat kalau dari sisi kanan seperti apa, dari sisi kiri seperti apa gitu ya. Kalau misalkan dia reba gitu ya berdirinya, terus langkahnya kan teman-teman bisa lihat tuh kakinya seperti apa gitu ya, terus bentuk apa lehernya gitu ya, dia menunduknya seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi pastikan aja teman-teman bisa lihat dari situ karena kalau di kamera itu kan istilahnya kita bisa stop gitu ya, lihat angle-nya bisa kalau dari kamera kan seperti kemarin kan masih ada yang nggak pas gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan dari pakai apa video tuh kan biasanya teman-teman bisa hold gitu ya, bisa di stop gitu. Oh ini posisinya seperti ini, analisanya lebih lebih enak lah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai video. Terus kalau bisa sih ada yang duduk, ada yang berdiri ya teman-teman. Nanti kita analisa dengan reba sama rula gitu ya teman-teman. Sekalian nanti teman-teman juga boleh searching tabelnya ya, tabel dari reba rula supaya teman-teman juga paham pada saat menerangkan juga lebih mudah menganalisanya gitu ya teman-teman. Jadi pakai video lebih enak sih sebenarnya supaya angle-nya itu mana sih yang pas, mana yang enggak. Jadi tentunya kalau posisinya dia itu jangan orang yang suruh muter ya. Jadi kitanya yang ngambil kameranya, yang ngambil videonya, yang kita yang berputar gitu ya, melihat angle-angle-nya gitu ya teman-teman. Jangan diminta orangnya yang apa objeknya yang berputar ya teman-teman, jadi kitanya yang harus berputar gitu ya teman-teman. Mau lihat kalau mau misalnya duduk boleh diambil atasnya seperti apa nanti supaya teman-teman tahu tuh posisi tangan kanan kirinya seperti apa, lalu sikunya seperti apa, lalu juga apa posisi lututnya seperti apa gitu ya teman-teman, supaya teman-teman nanti bisa mengukur dengan benar gitu ya teman-teman. Gitu, ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugasnya? Nanti aku ini yang minggu depan lah. Itu berapa pekerjaan, Bu? 1 atau berapa, Bu? 2 deh Mbak, yang duduk 1, yang berdiri 1. Oh, baik, Bu. Dikumpul di Google Drive lagi ya, Bu? Boleh. Nanti aja Mbak, kalau mau minggu terakhir aja. Oh, baik, Bu. Ya pada saat presentasi. Tapi misalkan teman-teman udah mau prepare, sekarang nggak apa-apa karena minggu depan aku akan nerangin yang namanya rula sama rebanya ya. Kalau teman-teman mau prepare sekarang nggak apa-apa gitu. Ada yang mau ditanya teman-teman untuk perancangan area kerja? Jadi kalau misalnya besok di lapangan gak usah takut bahwa aku pengen improve tapi nggak tahu dengan siapa. Nah itu teman-teman bisa ya di open gitu ya, biasanya di manajemen perlu bantuan siapa. Nah kita biasanya kalau saya dulu kita bilang kaizen ya, kaizen ya, tulisannya kaizen. Kaizen itu namanya continuous improvement. Ya ini bahasa Jepang. Jadi teman-teman bisa
propose ya kaizennya mengenai apa, nanti siapa yang involve itu teman-teman bisa tunjuk langsung, dan orang yang ditunjuk nggak boleh nolak, biasanya seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, misalkan dari industrial engineering gitu ya, atau dari engineering, aku punya improvement ini gitu ya. Nanti siapa teman safety-nya gitu ya yang harus mengobserv bahwa improvement aku itu udah nggak ada bahaya lagi, misalkan seperti itu. Nah, siapa yang ditunjuk dari teman safety, either dari manajer yang menunjuk atau dari, intinya sih lebih ke departemen ya. Kalau kita Kaizen itu lebih ke departemen, nanti either manajernya akan memutuskan siapa yang harus involve dalam Kaizen tersebut. Biasanya seperti itu ya, teman-teman. Cuma yang pasti IE safety itu biasanya di-consider ya untuk improvement di floor ya, di lapangan gitu maksudnya aku. Ibu, maaf mau bertanya, Bu. Yep. Yang tugas video itu kelompok apa individu, Bu? Kelompok. Oh, berarti satu kelompok cuma 2 video ya, Bu? Yep. Nah, makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Untuk Reba sama Rula itu beda orang nggak apa-apa kan, Bu, kalau video? Nggak apa-apa. Ya. Beda Baik. pekerjaan boleh, nggak apa-apa. Bebas. Nah, minggu depan kita liatin dulu videonya ya, kira-kira siapa teman-teman yang mau share gitu kan videonya. Nanti kita lihat ya, dari situ baru kita analisa ya. Minggu depannya teman-teman presentasi. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ini semester berapa sih? 6, Bu. 6. Berarti mau semester depan belum itu ya, belum PKL ya? Belum. Gak tahu ya, Bu. Kayaknya semester depan. Belum. Semester 8 kali ya? Baru PKL ya buat skripsi ya? Iya kayaknya deh, Bu. Jadi boleh consider ya kalau misalkan mau skripsi mengenai ergonomi juga boleh ya, teman-teman. Ergonomi mau lihat yang dari rebanya boleh ya, berarti aktivitasnya yang proses berdiri semua misalkan, atau mau yang rulanya aja boleh, atau mau dua-duanya dikombinasi juga boleh ya, teman-teman. Ini salah satu subjek mengenai skripsi juga boleh ya, teman-teman. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Grupnya udah ada kan, Mbak? Iya, Bu. Udah ada, Bu. Oke. Grup kelompok kan, Bu? Yep. Ya, udah ada, Bu. Oke, baiklah. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, selama-lama kita mau belajar yang penting paham. Nggak tahu paham apa enggak. Paham apa enggak ini dikasih tahu, diajarin. Kalau nggak paham, tanya aja. Bu, berarti videonya tuh dikumpulin minggu depan ya, Bu? Di-review dulu minggu depan. Oh, baik, Bu. Di-review dulu minggu depan, terus kalau misalkan teman-teman udah tahu, tinggal dianalisa kan, dianalisa, terus dibikin skornya ya untuk tahu resikonya, baru minggu depannya teman-teman presentasi gitu, oke? Ya, Biar Bu. enggak salah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Ya, Bu. Sepertinya nggak ada lagi, Bu. Nggak ada ya? Oke deh, baik. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Have a nice weekend ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.